Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertemuan terakhir kita sudah sampai al-hirsu ala luzumil jamaah, salah satu yang menguatkan atau terapi untuk kemudian kita bersama-sama komitmen dengan agama ini, yaitu terus menerus memperhatikan hidup berjamaah, salat berjamaah, berangkat haji berjamaah, umrah berjamaah, ngaji begini juga berjamaah. Karena berjamaah itu membuat kita semangat dalam hidup. Di situ kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, saling mengingatkan, saling berwasiat akan kebenaran, kesabaran, saling nasihat menasihati, saling tolong menolong, saling menyemangati satu sama lain, dan berbagai macam hal positif ketika kita terbiasa hidup berjamaah. Tapi kalau kita sendirian, salat subuh saja seperti ini jamaah sekalian, kalau kita di rumah pasti kita tidak akan bisa duduk seperti ini. Begitu habis salat subuh, zikirnya pun juga tidak semangat. Beda di saat kita bersama-sama seperti ini. Ini sudah saya bahas di pekan yang lalu. Berikutnya juga salah satu cara ilaj terapi supaya kita komitmen dengan agama ini adalah al-isti'anat tammah billahi azza wa jal. Minta tolong, berlindung secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta mudah-mudahan kita ini di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus-menerus di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang kalau sudah mengkaitkan semua urusannya dengan Allah, berarti yang bersangkutan sedang nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya, doa minta istiqomah. Apalagi memang di akhir zaman seperti ini biasanya orang istiqomahnya itu urusan dunia, komitmennya itu urusan-urusan kesenangan dunia, itu yang dikejar. Idza ra'aitumun nas
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrisuna 'ala al-dhahabi wal fiddah. Kalau kalian melihat nanti fenomena umat, perhatiannya urusan emas dan perak, maksudnya kerja dan kerja terus. Ya, qulu jami'an. Nabi kemudian mengajarkan kepada kita doa khusus supaya kita tidak fokus pada urusan dunia. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar akan tujuan hidup kita ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya itulah doa yang sering saya baca. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka asy-syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini nasihat Nabi kepada Abu Bakar, para sahabat-sahabat besar. Apabila engkau melihat umat ini sudah sibuk akan urusan dunia, sudah tidak ada komitmen lagi dengan urusan agama, ya, maka perbanyaklah dengan doa al-luju' ila Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya akhil karim, saya sempat buka tadi di bab doa dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu, doa itu al-luju' ila Allah, kembali kepada Allah. Memang ini senjata bagi kita semua. Antum tak semangat, segera ingat Allah dan berdoa. Antum malas ke masjid, segera ingat Allah dan berdoa. Dan berbahagialah kalau antum, kita semua sadar akan kelemahan kita dan segera mengangkat tangan kiri, itu bukti bahwa Allah juga ingat kepada kita. Karena kaidahnya fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku pasti ingat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fazkuruni, ingatlah engkau kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jemaah sekalian, salah satu cara yang paling efektif pula supaya kita komitmen dengan nilai-nilai agama ini di atas syariat Allah, terus-menerus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung, memohon mudah-mudahan kita semua istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri. Ats-tsabat, konsisten di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azimata 'ala ar-rusyd, punya tekad yang kuat untuk terus-menerus berada di atas hidayahnya Allah, arahannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka syukra ni'matik, kemudian kita minta pada Allah untuk pandai mensyukuri berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa husni ibadatik, kita juga minta pada Allah menjadi hamba Allah yang baik dalam hidup ini. Nah, suasana ini, kesadaran seperti itu perlu kita tumpahkan, kita curahkan, tumpahkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah komitmen ini akan muncul jamaah sekalian. Apa saja jamaah sekalian? Malas baca Quran, berdoa. Malas silaturahim sama orang tua, berdoa. Malas menunda-nunda amanah, berdoa. Dan begitu seterusnya. Al-luju' ilallah wal isti'anah at-tamma billah, kembali dan memohon, menyerahkan semua urusan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya juga muhasabatun nafsi dauman lil wuqufi ala jawanib ad-dha'fi wal khalal fiha. Thumma talafi dhalika bit taubati wal iqla'i anil khata'. Wajabarahu bi anwa'il min al-kaffarat kas-sadaqah was-shaum wal-ikthar min an-nawafil. Subhanallah. Ini juga salah satu cara membuat kita semangat dalam hidup,
punya komitmen yang kuat, pandai mengevaluasi diri terus-menerus, melihat di mana celah kelemahan kita, ketidakmampuan kita, di bab apa kita kurang komitmen dalam beragama ini. Lihat di mana kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ini. Kemudian setelah itu ketika sadar, evaluasi, kemudian balik lagi jamaah sekalian, kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Kemudian ikhla', melepas semua kesalahan itu, paksa diri ya untuk kemudian kalau bisa mengkafarai, Pak. Kan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis-hadis yang sahih jamaah sekalian, bahwa amal-amal saleh ini bisa menutup celah-celah kesalahan yang kita perbuat. Perbanyak sedekah, lakukan puasa sunnahnya itu, dan sunnah-sunnah yang lain kita hidupkan, membaca Al-Quran, paksa diri. Ya, setelah kita mengevaluasi diri, di mana kelemahan kita. Ini panjang kalau saya bahas bab muhasabatun nafs. Ya, paling tidak nafsu kita kan semua sudah sadar jemaah sekalian, ada nafsu al-ammarah bisu, ada nafsu al-lawwamah, dan mudah-mudahan kita nanti masuk pada nafsu yang ideal, yaitu nafsul mutmainnah. Biasanya rata-rata manusia itu di lawwamah, kita semua di lawwamah, Pak. Kayak macam pagi ini kita mutmainnah, kita lagi tenang-tenangnya, lagi nikmat-nikmatnya, habis salat subuh duduk sejenak memaksa diri. Tapi nanti tidak selamanya kita seperti ini, karena kita akan pulang. Di lapangan, di rumah, di pekerjaan ada benturan-benturan terhadap nafsu kita ini. Maka berubah lawwamah, berbolak-balik jemaah sekalian, berubah. Mudah-mudahan berbolak-baliknya kita masih di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar tidak bisa, Pak, manusia ini kemudian terus-menerus berada di garis Allah Subhanahu wa taala. Pasti, dan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, kita akan terjebak dengan yang namanya kesalahan ini. Yang penting kita tidak menikmati kesalahan itu. Yang penting kita juga tidak hobi berbuat salah. Terjebak pasti. Kepastian itu karena dibenturkan oleh masalah, atau memang iman lagi turun karena milieu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kita, bersahabat dengan sahabat yang luar biasa pengaruhnya terhadap diri kita. Ketika kita memahami semua itu, segera Pak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaliman, tidak hanya itu, para ulama juga mengingatkan kalau bisa imbangi pula, paksa dengan membayar kafarat. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Niscaya nanti akan terhapus semua dosa-dosa kita ini. Umpamanya jamaah sekalian, kita sadar megang HP ini lebih banyak maksiatnya daripada manfaatnya. Terus sadar jamaah sekalian, mau baca Quran jenuh, ya, berat. Saya mengalami bab-bab seperti ini jamaah sekalian. Ya sudah, bagi dengan amal-amal yang gampang buat kita apa? Ada kelebihan rezeki, berinfak saja. Niatkan infak itu, mudah-mudahan juga bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Ada orang hobinya berpuasa, dan tolong fahami masing-masing kita ini jamaah sekalian ada kecenderungan yang dominan, yang masing-masing itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan beda-beda, Pak. Sebagaimana Allah juga membagi rezekinya, Allah juga membagi hidayah ini disesuaikan dengan passion kita masing-masing. Ada orang hobinya puasa, senang puasa, bahkan puasa Daud, tapi susah untuk bangun tengah malam. Ya, saya hanya sarankan bagi orang-orang yang seperti itu, sebelum tidur saat witir saja, sebagaimana nasihat Nabi kepada Abu Hurairah,
Ausani Khalili, salah satunya itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, an utira qabla an anam, saat witir sebelum dia tidur. Ada begitu jamaah sekalian. Ya, tapi kalau sudah puasa menikmati betul. Sumringah Pak, cerah dia kalau puasa itu, ada semangat hidup. Tapi suruh bangun tengah malam susah. Ya minimal ngambil salat malamnya yang minimalis jamaah sekalian. Nah, antum harus pandai mengevaluasi supaya hidup ini ada semangat. Ada pula orang Pak hobi bangun tengah malam. Nikmat. Jam 2 sudah bangun. Seger, dia mandi, segala macam. Tapi kalau puasa lemes. Tidak bisa berpikir. Ada tipikal orang begitu jamaah sekalian. Saya tahu betul. Kalau dari puasa Pak, biasanya orang ini ramah. Kalau pas puasa tidak bisa ramah lagi. Cemberut. Itu kalau mendekati maghrib Pak, sumringah. Senang, bahagia. Loh iya betul. Ya tidak apa-apa. Ya minimal kalau dia tidak bisa berpuasa Daud, dia puasa Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis minimal berapa? 1 bulan 3 hari. Tidak bisa juga, ada hadisnya juga di Riyadhus Shalihin. 1 bulan 1 hari. Yang penting tiada bulan kecuali dia berpuasa. Nikmati sholat malamnya itu, silakan. Allah berarti kasih karunia pada orang ini apa? Suka sholat malam. Di bab puasanya minimalis. Sebagaimana ada orang puasanya luar biasa, sholat malamnya minimalis. Yang indah memang Pak seimbang ya antara sholat malamnya dengan puasanya. Tapi itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bisa seperti itu mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pula sama Pak, kalau baca Quran nikmat luar biasa. Satu hari bisa 5 juz. Kalau Ramadan itu bisa 10 juz setiap hari. 3 hari hatam. Jadi satu Ramadan 10 kali hatam jamaah sekalian. Saya tahu orang itu. Luar biasa jamaah sekalian. Tapi di bab-bab infak sedekah banyak mikirnya Pak. Ya, tidak apa-apa ngambil yang minimalis infak sedekahnya. Ya, silakan. Saya tidak bisa dipaksa bab-bab seperti itu. Sambian Nabi memahami kecenderungan dan ingat ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang indah memang Pak, infak sedekahnya juga loma, perhatian, care sama orang. Ya. Nah, saudara sekalian, ayo kita lihat Pak di bab yang mana, evaluasi masing-masing kita di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Yang lebih keunggulan kita jaga. Jangan sampai yang unggul kebiasaan dia baca Quran, kemudian terus lemes Pak, tidak baca Quran. Sudah tidak qiyamul lail, tidak puasa, tidak baca Quran juga, tidak silaturahmi. Aduh, ini yang parah jemaah. Nah, muhasabatun nafas, evaluasi diri kita ini. Ya, nafsu kita berada di poin yang mana jemaah sekalian. Nah, ketika kita beramal supaya kita semangat, pertama evaluasi qabla al-amal. Evaluasi sebelum kita beramal. Apa maksudnya Pak? Umpamanya sampean ini tinggal bagaimana kebiasaan kita saja jemaah sekalian. Saya mau silaturahim ke Madura atau ke Jember atau ke Jakarta. Evaluasi dulu Pak. Sebelum kita berangkat. Ini kalau saya berangkat baik tidak ya? Ada manfaatnya tidak ya? Kalau terasa Pak baik dan ada manfaatnya buat dirinya, buat keluarganya, buat agama, buat umat, bismillah ala barakatillah. Ya, tata niat, tata hati. Ya Allah, saya mau berangkat ini karena mudah-mudahan silaturahmi ini diberkahi olehmu. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian asna al amal, evaluasi Pak pasti safarnya itu Pak. Karena di safar itu kan ujiannya kan banyak juga. Apalagi naik pesawat Pak. Itu kan Masya Allah. Sebelum masuk harus istirahat dulu di mana? Di mana? Pas boarding itu kan macam-macam pemandangan Pak ya. Bisa enggak antum sibukkan pas saat seperti itu, antum sibuk baca Quran, baca istighfar,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau cari orang teman-teman yang baik untuk diskusi. Jangan dibuat terbuang begitu saja waktu jamaah sekalian. Nah, pas naik kendaraan, bagaimana syariatnya, sunnah-sunnahnya, ya, doanya, apa yang kita baca. 1 jam loh kita ini akan dibuat nganggur di atas pesawatnya. Subhanallah. Ini kan peluang besar bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak zikir, istighfar dan lain sebagainya. Ini evaluasi, Pak. Sehingga apa di saat kita bekerja seperti beramal seperti ini itu ada manfaatnya. Terus sampai kita nyampe di Jakarta atau nyampe di Bandung, nyampe pula ke Jogja, sampai ke Bali dan lain sebagainya, kalau kita safar yang baik, safar yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, safar silaturahim, apalagi safar umrah dan haji jamaah sekalian. Ini perlu evaluasinya lebih ketat lagi, Pak. Semangat nanti sampai pulang umrah, pulang haji kangen, Pak. Setelah selesai dievaluasi lagi, apa kira-kira kekurangan saya ketika saya melaksanakan itu semua. Oh, ternyata saya begini. Saya sempat ketemu dengan ini. Akhirnya saya begini. Nah, evaluasi semua, Pak. Jangan sampai terulang lagi yang tidak benar. Yang baik kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Kalau ada kekurangan-kekurangan, istighfar yang banyak, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau paksa Pak untuk bayar kafarat. Kalau dalam kitab ini dikatakan kas-sadaqah, berinfak bersedekah. Was-shaum wal iksar minan nawafil, memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir cukuplah. Berikutnya juga yang membuat kita komitmen beragama ini, subhanallah, ini indah juga Pak. Al-ihsanu ilal abawaini fil muamalah. Baik muamalahnya kepada kedua orang tua. Apa hubungannya komitmen beragama dengan baiknya kita pada kedua orang tua? Ma'alafti nadrihima bi'adabin wa rifqin ilal ajal biyadillahi, ila anna al-ajal biyadillahi subhanahu wa ta'ala, wa anna ma sya'a kana wa man lam yasha' lam yakun, wa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Kalau antum melihat orang tua ya, nikmati itu Pak. Berbahagialah kalau antum masih punya orang tua itu. Itu bisa apa ya? Melunakkan hati antum. Antum coba kalau pas silaturahim sama orang tua, pandang tuh wajah abah itu, wajah umi itu, wajah. Curi-curi pandang Pak wajah. Dengannya saya ada di dunia ini. Hati-hati ya, itu perintah perhatian kita pada orang tua itu digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah beribadah kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, langsung wa bil walidaini ihsan. Ihsan fil kalam, ihsan fil muamalah, ihsan fil mauqif. Masya Allah, antum harus berbuat baik dalam berbicara, dalam bertutur kata, baik dalam muamalahnya, mensikapi dia, ya, baik dalam menservis dia, merawat dia. Itu orang tua tahu betul ya, mana anak yang tulus dengan mana anak yang terpaksa. Tahu mana anak yang senyumnya terpaksa dan senyumnya akan dipaksa, dan senyumnya yang tulus kepada orang, dia tahu betul. Dan antum ketika berjumpa dengan orang tua, seakan-akan antum berjumpa dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak Pak apresiasi Allah pada orang tua ini, sampai masalah syukur pun dikaitkan pula dengan orang tua. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Sama itu Pak ya, sebab
Tidak ada mereka, tidak ada kita. Ini berkali-kali saya menyampaikan seperti ini. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam ketika menyampaikan dalam surat Maryam, wa barram bi walidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Allah memerintahkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku, pada orang tuaku. Apa konsekuensinya? Maka aku menjadi orang yang tidak sombong, tidak congkak. Lihat tak, lunak sama orang tuanya, lembut sama orang tuanya, sama orang pun juga jadi baik. Dan ketika antum mampu mengambil hati orang tua, kemudian dia ridho sama kita, selesai sudah Pak masalah kita ini. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua begitu mengangkat tangan dan ridho berdoa pada kita, tulus betul, ikhlas betul, selesai sudah urusan kita ini. Komitmen itu akan muncul. Ya. Pasti jemaah sekalian. Adik-adik mahasiswa kalau pengen sukses, kuliah ini lancar, hafalan Qur'annya juga cepat, lancar, terjaga, minta doanya orang tua. Ambil hatinya orang tua, minta ridhonya mereka. Selesai sudah. Walaupun orang tua kita ada hafal Quran, Pak. Ya, sak pinter-pinternya antum nanti itu, mungkin antum bisa begini karena doanya orang tua itu. Karena doanya orang tua, Pak. Yang sukses-sukses, Pak, secara materi, sukses apa saja. Sekaligus juga kita evaluasi, Pak. Mungkin kita juga banyak benturan dalam hidup ini, banyak masalah. Evaluasi. Terkadang ganjalannya itu karena kita juga kurang perhatian sama orang tua. Dan biasanya kalau orang sudah lembut sama orang tua, insya Allah hak-hak Allah juga akan terpenuhi, Pak. Saya tidak kedua kali melihat contoh-contoh konkret seperti itu. Yang menarik juga, Pak, ada orang ya di Surabaya sini ya, sama orang tuanya luar biasa. Walaupun hak-hak Allah dalam tanda petik ya cukup bermasalah. Malamnya mabuk, minum, katanya juga narkoba, Pak. Tapi pas ketemu umiknya, Pak, kayak malaikat umiknya, dicium kakinya. Aku zalim, Ma. Aku minta maaf, Ma. Wah, subhanallah, syukurnya lancar, Pak. Pekerjaannya lancar. Subhanallah. Itu pas akhir orang tuanya mau meninggal dunia aja, Pak. Tapi karena dia terus menerus dan orang tuanya ya sudah maksimal, Pak. Dan dia bangga dengan anak seperti itu, jemaah sekalian. Dia tutupi aib anaknya, tapi anak terus ngambil hatinya orang tua. Berbarengan dengan doa terakhirnya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup orang ini, jemaah sekalian. Sekarang menjadi anak yang saleh. Jangan-jangan ada di sini juga orang ini. Jadi anak yang saleh. Jadi anak yang baik. Luar biasa, jemaah sekalian. Ya, kalau dengan Allah, ya subhanallah ya. Antum enak sekali kalau dengan Allah ya. Ya, hatta antum syirik, kafir, pernah murtad, terus antum sadar, masih dibuka oleh Allah pintu pertobatannya. Kalau dia mau tobat, makna innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau kita tidak tobat, ya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai tidak tobat. Harus tobat, tobatan nasuh. Tapi bab yang lain, dosa yang lain sampai lupa tobat, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik, no. Ya. Kalau dengan Allah gampang, Pak. Minta sama Allah, selesai, Pak. Akui semua kesalahan kita, selesai. Tapi antar manusia ini, Pak, dan manusia yang paling sakral siapa itu? Orang tua kita yang melahirkan kita. Apalagi ibu ya. Ibu ya. Bapak jangan bangga loh ya kalau kemudian bapak ini lebih dihargai sama anak-anak. Saya katakan gagal kita ini, Pak. Kalau antum merasa dihargai oleh anak-anak kita, lebih banyak curhatnya kepada kita, kita gagal, Pak. Karena Nabi mengatakan ummuka summa abu. Ibumu
ibumu kemudian apa? Ayahmu gitu. Saya anak-anak saya Pak, ya mungkin karena saya ustadz juga, sering banyak tamu ke rumah, ada kebanggaan memang kepada abinya. Terus berangkat, kadang-kadang disalami cuma saya Pak, terus mamanya nggak disalami. Ya benar, sampean tidak boleh diam itu Pak. Ada halal di situ, ada sesuatu yang salah di situ. Umimu dulu salami. Biasa kan kita begitu Pak. Mau safar anak-anak, temui dulu umimu. Minta doanya umimu, abi terakhir. Kan disebut sama Nabi 3 kali Pak. Dudukkan itu Pak, wibawa orang tua, wibawa istri kita. Ya. Ibu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, dengan begitu apalagi antum nanti ini Pak punya orang tua yang sudah layur jaburu. Apa yang layur jaburu ini? Sudah enggak ada harapan apa? Sembuh jamaah sekalian. Mungkin karena ardalul umur, usia yang sudah apa? Sudah rentan dan tua. Ya Allah, sudah dia Pak, di atas kursi roda, kena stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Antum harus senyum Tuhan. Berarti Allah ngasih amal yang instan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas deh, jelas. Senyum ya, senyum. Berbahagialah antum kalau orang tua antum masih hidup. Ini karunia yang luar biasa. Para ulama-ulama terdahulu ya, kalau sudah orang tuanya meninggal, hampa rasanya hidup ini. Karena peluang surganya, peluang amal saleh yang instan ke surga itu sudah tertutup. Saking semangatnya mereka untuk merawat kedua orang tua mereka itu. Nah jemaah sekalian, orang kalau sudah akrab dengan orang tua, paling tidak dia merasakan nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah akrab dengan orang tua, sebagaimana kisah di zaman Nabi SAW, Uwais Al-Qarni itu doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau antum sudah berdoa merasa diterima kan berarti antum nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Uwais Al-Qarni itu ya, kata Nabi, kalau kau ketemu dengan orang ini orang tidak sempat jumpa sama Nabi Pak, tapi sudah masuk Islam di masa Nabi juga, tapi tidak sempat jumpa dengan Nabi karena dakwahnya Mu'adz bin Jabal itu. Tapi ketaatannya sama orang tuanya luar biasa, sampai ada Jibril memberikan ilham kepada Nabi. Ya, itu ada orang yang luar biasa di Yaman itu, dari bangsa Al-Qarni, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan itu disampaikan pada Sayyidina Umar, ya Umar, di masamu nanti akan ada sahabat namanya Fulan bin Fulan dari Yaman. Kalau kau ketemu dengannya, minta doanya, karena doanya itu tembus ke arus Allah. Kenapa? Abarur rajul li walidayhi, ini orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Rasulullah meninggal lewat, Abu Bakar meninggal lewat, di masa Umar pas ada rombongan dari mana, di Yaman, teringat Pak dengan kisah ini, dengan nasihat Nabi ini. Afikum Uwais, kata Umar. Kata orang Yaman ini, Pak, rombongannya Uwais yang mana? Uwais banyak di kita ini. Ya, ada Uwais bin Fulan, ada Uwais bin Fulan, Uwais bin Fulan Al-Qarni. Kaget Pak. Ini orang kalau ada kita tidak perhatian, kalau tidak ada kita juga tidak mencari. Cuma dikenal anak ini sangat luar biasa perhatiannya sama orang tuanya. Kata Sayyidina Umar, mana? Ya ada, itu dipanggil. Itu kan jadi pemandangan Pak di kalangan rombongan Yaman itu. Uwais tidak pernah jumpa Umar tahu namanya. Terus dipanggil sama Sayyidina Umar. Nah, kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku diwasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta doamu. Ini Pak, diperbolehkannya kita minta doa pada orang lain. Namanya tawassul bi du'a'is salihin, berdoa dengan memang mengamini doanya orang saleh, boleh. Ya, tawassul dengan doanya orang lain boleh, dan sambil tinggal mengamini saja jemaah sekalian. Yang minta ini Sayyidina Umar ya.
Nangis dia jemaah sekalian. Nangis. Aku tahu kau sangat berbakti pada orang tuamu dan doamu makbul, diterima oleh Allah, diijabai oleh Allah. Aku juga ingin mendapatkan karunia keberkahan doamu ini. Ya boleh kata, tapi dengan catatan jangan cerita ya kisah ini pada sahabat-sahabatku. Nah ini Pak, orang wali ya kayak gitu jemaah sekalian. Tak ingin menunjukkan apa kelebihannya, kewaliannya Pak. Ini kalau sekarang Pak, jadi komoditi non migas namanya jemaah. Loh iya, jual diri Pak, akhirnya jadi dukun. Banyak kisah-kisah seperti itu jemaah sekalian. Hati-hati juga peruqyah juga, dia yang suka mendalami ruqyah itu hati-hati juga. Salah, kelamaan, dipuji-puji sama orang, akhirnya tipis Pak. Akhirnya nebak-nebak orang nggak karuan. Yuk, saya kemarin juga kaget Pak, langsung. Ini sampean awalnya ruqyah Pak, sampean dikerjain sama fulana, nyebut Pak, itu luar biasa. Karena ketika diruqyah, yang diruqyah bolak-balik terus nyebut cerita saya dikerjain dan percaya dengan omongan itu. Hati-hati Pak, akhirnya apa bedanya dengan dukun kalau kayak gitu. Saya tidak bicara masalah ini, akhirnya kita menyimpang terlalu jauh. Balik lagi pada Uwais ya. Boleh saya doa, tapi jangan cerita sama siapa-siapa. Akhirnya berdoa, Umar mengatakan amin, amin kata itu. Setelah itu Uwais tak keluar pergi. Dan sampai sekarang nggak tahu di mana kuburannya Uwais itu zaman. Karena takut dikejar, kalau diceritain sama Sayyidina Umar, ya sudah Pak, sahabat-sahabat semua akan minta doanya dia gitu. Tapi Umar merasa ta'assuman, berdosa, masa didominasi aku saja doanya gitu. Sahabat terus kasak kusut. Memang inilah yang dikatakan Nabi, Uwais ini doanya makbul, diterima. Dicari Pak, sudah hilang Uwaisnya. Karena takut dia diapakan? Dikultuskan jemaah sekalian. Nah, saya tidak akan bicara kultus pengkultusannya, tapi yang jelas berbaktilah. Kalau antum doa antum ingin diijabai oleh Allah, ya cari apa ridhonya orang tua, khususnya siapa? Ibumu. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ihfazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.